Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari bullets dan numbering di dalam PowerPoint. Instruksinya seperti ini. Bentuk sebuah presentasi berikut. Untuk slide 1, di sini ada text box-nya, ada dua, text box 1 dan 2. Lalu untuk fontnya, untuk text box 1, fontnya Calibri Light. Font size-nya 44, text box 2 Calibri, font size-nya 32. Nah, sekarang PowerPoint ini sudah dibuka. Lalu layoutnya akan saya ganti menjadi, nah untuk slide 1, saya akan menggunakan title only. Di sini ada click to add title, diklik saja. Lalu fontnya ini sudah menjadi Calibri Light. Font size-nya 44. Untuk judulnya, ini fontnya Calibri Light, font size 44. Judulnya adalah fungsi PowerPoint. Posisi judul ada di tengah dan tercetak tebal. Jadi untuk supaya bisa diketikkan di tengah, aktifkan center, cetak tebal, aktifkan bold. Lalu saya ketikkan fungsi PowerPoint. Yang berikutnya saya akan munculkan text box, insert text box. Nah, text box ini untuk text box kedua, instruksinya adalah font Calibri, font size 32. Ini udah Calibri, font size-nya 32. Nah, yang mau dimunculkan ini bentuk bullets dan numbering. Jadi di sini kita harus bisa membedakan bullets dan numbering. Bullets merupakan penomoran dalam bentuk lambang atau simbol. Numbering merupakan penomoran dalam bentuk huruf atau angka. Jadi untuk yang pertama ini di slide 1 ini adalah bentuk dari numbering. Polanya 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik. Dan di sini untuk warna penomorannya, warnanya memakai warna ungu ya untuk nomornya. Jadi di sini yang akan saya tampilkan adalah di bagian menu home. Ini menu home. Kemudian numberingnya dari ini. Penomoran yang mau dipakai ini. 1 titik, 2 titik, 3 titik. Nah, ini ada bullets and numbering. Kita klik yang ini saja, bullets and numbering. Kemudian di bagian number, pilih yang ini. Kemudian size-nya, ini ada artinya 100% of size. 100% of text. Kemudian color-nya, karena tadi pakai ungu ya, jadi purple. Start at-nya, ini dimulai dari 1. Jadi kalau kita mau mulai penomorannya itu dimulai dari 5, maka start at-nya ubah aja jadi 5. Karena diminta 1, maka mulai dari 1, kemudian klik OK. Jadi udah muncul angka 1. Selanjutnya, nah yang mau diketikkan ini. Yang pertama yang ini ya. Ini akan saya ketikkan dulu. Kemudian saya lanjut ke nomor 2. Sebelum lanjut ke nomor 2, saya akan lihat dulu jaraknya ini. Jarak 1 dengan 2 ini dekat. Sangat dekat. Jadi buka paragraf. Spacing after-nya 0, line spacing single. Cukup pakai ini saja. Spacing after 0 ini dipakai karena jarak 1 dengan 2 itu berarti untuk menekan tombol enter ya. Spacing after. Pakai 0, line spacing single ini kalau ketikannya sangat panjang maka
line spacingnya yang akan digunakan adalah single. Sekarang untuk nomor 2, nah sebenarnya sewaktu membuat ballots dan numbering, ini posisi hanging indent seperti ini ya, agak dekat dengan angka, kemudian munculkan left tab. Jadi yang ini left tabnya harus dimunculkan. Sebagai contoh saya munculkan di angka 1 di rural bar ini. Kemudian saya klik kiri tahan, geser posisi left tabnya menempel pada hanging indent seperti ini. Jadi supaya ketikannya rapi. Jadi kalau ada ketikan yang panjang seperti ini di poin nomor 2, maka M dengan D ini dapat sejajar. Lebih bagus buat seperti ini. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk nomor 3. Nah, yang selanjutnya yang harus kita perhatikan ini, perataan paragraf untuk balance dan numbering ya. Kalau kita perhatikan dari poin nomor 2, 3, 4 ini ratanya di kiri dan kanan. Jadi perataan paragraf yang mau dipakai adalah justify. Seperti ini. Tapi waktu membuat justify-nya lebih bagus diblok dulu keseluruhan lalu aktifkan justify. Selanjutnya nomor 4. Nah, untuk slide 1 ini sudah selesai.
Nah, tadi di dalam membuat numbering, di situ ada size-nya ya. Size-nya 100% of text. Sebagai contoh, saya akan fokus di nomor 2 ini. Di sini. Kemudian saya akan buka numbering, bullets and numbering. Kemudian size-nya ini akan saya ganti, saya akan buat menjadi 120%. Seperti ini, 120%. Kemudian saya oke-kan. Maka hasilnya nomor 2 ini membesar. Lebih besar daripada teks. Kemudian untuk yang poin ketiga, angka 3 ini akan saya buat menjadi lebih kecil dari teks. Jadi saya akan buka kembali bullets and numbering. Kemudian size-nya saya akan pakai 80%. 80% of text berarti lebih kecil dari teks sebesar 80%. Seperti ini. Jadi angka 3-nya lebih kecil dari teks. Yang selanjutnya saya akan munculkan slide kedua, new slide blank. Nah, untuk slide kedua di sini hanya ada instruksinya font dan font size, berarti slide kedua hanya menggunakan satu text box. Saya akan munculkan text box-nya. Font yang mau dipakai adalah Chaparral Pro Light. Jadi saya buka dulu fontnya, saya akan cari Chaparral Pro ini. Chaparral Pro Light. Kemudian font size-nya 48. Sekarang untuk pengetikannya ya. Dari awal kalau sampai akhir, kalau kita lihat ini ratanya di kiri dan ratanya di kanan. Jadi perataan paragrafnya justify. Kemudian jarak barisnya, di sini jarak barisnya sangat sempit sekali. Maka yang mau diatur adalah di bagian paragraf, spacing afternya 0, line spacing single. Yang dipakai hanya ini saja. Selanjutnya saya akan ketikkan untuk slide kedua ini. Yang selanjutnya ini muncul bentuk bullets, penomoran dalam bentuk simbol atau lambang. Yang mau dipakai adalah lambang kotak persegi, warnanya merah. Cara membuatnya begini, setelah di enter, maka kita akan membuka tombol bullets yang ini. Kemudian bullets and numbering. Yang mau dipakai bentuknya yang ini, kotak persegi, fill square bullet. Berikutnya warnanya merah. Jadi colornya dibuka, pilih merah. Setelah itu oke. Nah, di sini udah muncul. Bulletsnya sudah muncul. Sekarang yang mau diketik. Sekarang untuk fontnya ini tetap pakai Chaparral ya. Pengetikannya ini.
Untuk slide kedua juga sudah selesai. Sekarang saya akan munculkan slide ketiga, new slide, blank. Kemudian untuk slide ketiga, instruksinya judulnya memakai font Garamond, font size-nya 44. Untuk paragraf fontnya Times New Roman, font size 32. Jadi di sini saya akan munculkan satu text box saja, insert text box. Nah, sekarang untuk judulnya fontnya Garamond, font size-nya 44. Posisi judul ada di tengah dan tercetak tebal. Ini fontnya Garamond, font size-nya 44. Posisi judul di tengah dan tercetak tebal. Kemudian saya ketikkan dulu judulnya. Di sini dari tampilan di slide ketiga pada file latihan praktek, baris pertamanya adalah langkah-langkah memasukkan, baris keduanya background dan picture. Jadi di sini harus saya enterkan dulu seperti ini. Langkah-langkah memasukkan background dan picture. Yang berikutnya, antara judul dengan paragraf di bawah ini ada jaraknya. Jaraknya agak lebar dikit ya. Jadi posisi mouse pointer di belakang huruf E dari picture. Kemudian buka kotak kecil paragraf. Spacing afternya saya naikkan jadi 12. Line spacing tetap single. Saya enterkan. Nah, ini udah ada jaraknya. Kemudian yang mau dibuat adalah memunculkan bullets. Jadi di sini bullets yang mau dipakai yang bentuk ini ya. Ini saya buka bulletsnya. Kemudian bullets and numbering. Pada bagian bullet bentuk panah. Size-nya tetap 100% of text, color-nya tetap hitam. Kemudian klik OK. Nah, sekarang bulletnya sudah muncul. Saya pakai perataannya justify. Berikutnya, sekarang saya ketikkan ini cara memasukkan background. Setelah itu saya enterkan. Muncul panah kedua. Untuk panah kedua saya ketikkan dulu cara memasukkan picture. Nah, setelah itu baru saya ketikkan poin dari cara memasukkan background. Untuk poinnya di sini menggunakan bullets. Jadi saya klik posisi kursor di belakang huruf D ya. Kemudian enterkan, muncul bullet. Hilangkan aja dengan tombol backspace. Tekan aja backspace sekali. Kemudian bullets yang mau digunakan ini, yang berbentuk tanda centang benar. Ini dibuka, kemudian bullets and numbering. Di bagian bullet, pilih yang ini, yang tanda benar. Size-nya 100% of text, color-nya tetap hitam, lalu klik OK. Nah, sekarang posisi tanda centang ini harusnya kan di bawah C. Jadi yang mau diatur di bagian ruler bar, first line indent-nya ini geser masuk ke dalam sejajar dengan C. Kemudian hanging indent-nya geser agak masuk ke dalam. Titik-titiknya agak dekat dengan tanda benar seperti di sini ya. Nah, ini. Kemudian kita harus munculkan lambang left tab ini. Jadi left tab-nya munculkan misalkan di posisi 1,5 dulu. Kemudian klik kiri tahan, geser ke sebelah kiri, tempelkan pada
hanging indent. Setelah itu perataan paragrafnya tetap menggunakan justify. Nah, sekarang saya ketikkan dulu isi dari poin pertama nih, cara memasukkan background. Nah, di sini yang mau diatur untuk paragrafnya ya Times New Roman 32. Jadi di sini saya belum mengubahnya, saya blokkan dulu ini. Times New Roman. Font size-nya 32. Bold-nya tidak digunakan. Seperti ini. Nah, sekarang untuk cara memasukkan picture. Ketikannya ini, klik insert lalu pilih pictures. Jadi posisi kursor di belakang huruf E dari picture, kemudian enterkan, muncul bullet di sini. Ini muncul, tekan aja backspace untuk menghilangkannya. Sekarang posisi ketikannya harus di bawah C. Supaya di bawah C, maka yang harus diatur adalah di ruler bar ini. Kita akan menggeser left indent-nya ini. Sekarang yang mau digeser seperti ini. Di bawah huruf C ya. Ini digeser masuk seperti ini. Jadi putus garis putus-putusnya di bawah C ini. Nah, kursor udah ada di bawah C. Kemudian saya ketikkan dulu. Nah, sekarang untuk pengetikannya sudah selesai. Yang selanjutnya yang mau dibuat adalah untuk pewarnaan. Jadi untuk pewarnaannya, di sini di slide 1 tadi saya menggunakan layoutnya title only ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana format background untuk title only. Jadi buka desain, kemudian format background. Di bagian fill saya akan gunakan gradient fill, preset gradient-nya. Saya pilih salah satu misalkan yang ini aja deh. Type-nya. Nah, di sini yang mau saya tampilkan adalah set from title. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau set from title ini sangat beda dengan bentuk path. Kalau path yang ini. Path di tengah, kalau set from title ini beda. Dan ini set from title ini hanya bisa digunakan kalau kita memilih layoutnya title only. Nah, jadi ini yang akan ditampilkan ya untuk slide 1 ini. Kemudian yang akan ditampilkan kembali, yang akan ditampilkan adalah nomor halaman, nomor slide. Saya akan buka insert. Insert, kemudian header and footer, yang ini. Header and footer di bagian slide ya. Ini ada dua pilihan, slide notes and handout. Di bagian slide, include on slide. Untuk date and time-nya, di sini ada update automatically dengan fix.
Nah, sekarang yang saya akan tampilkan adalah update automatically. Jadi di sini saya akan menggunakan bentuk yang ini, yang ada tanggal dengan waktu. Waktunya itu terdiri dari jam, menit, detik. Yang ini ya. Kemudian slide numbernya saya aktifkan, footernya juga saya aktifkan. Footernya saya ketikkan belajar daring. Kemudian ini ada tombol apply, apply to all, dan cancel. Apply itu hanya untuk slide yang sedang diatur saja, kalau dalam hal ini yaitu slide 1. Apply to all berarti pengaturannya untuk ketiga slide ini. Kalau cancel membatalkan, jadi saya pilih apply saja. Nah, di sini ada munculnya di bagian bawah ini. Ini ada muncul date and time, kemudian footer, kemudian slide number. Nah, untuk date and time ini sebenarnya bisa kita ubah fontnya ya. Saya buka menu home, kemudian saya akan buka font. Setelah itu, misalkan saya pakai Arial Nero, maka ini menjadi Arial Nero. Kemudian font size-nya saya ganti menjadi purple, seperti ini. Kemudian untuk footernya yang di tengah ini ya, saya gunakan fontnya Times New Roman. Kemudian font size-nya bisa saya besarkan, misalkan saya pakai 16. Kemudian font color-nya saya pakai dark blue, seperti ini. Setelah itu angka satunya ini saya blok, ini slide number-nya saya ubah fontnya menjadi, misalkan saya pakai Arial, font size-nya saya gunakan 20, kemudian font color-nya saya pilih merah. Ini jadinya. Atau saya bisa aktifkan text shadow, jadi ada bayangannya. Kemudian di slide kedua, saya akan munculkan kembali header and footer, insert, kemudian header and footer. Date and time-nya saya gunakan fix. Untuk yang fix ini saya akan berikan tanggalnya adalah tanggal 10 Maret 2021. Slide number-nya tidak saya aktifkan, footernya saja yang saya aktifkan. Footernya yaitu belajar daring. Nah, jadi untuk include on slide di sini berbentuk option button ya. Jadi kita bisa memilih mau aktifkan yang mana, mau aktifkan date and time, slide number, atau footer. Oh, ini berbentuk checkbox. Yang kotak ini berbentuk checkbox, bukan option button. Jadi bisa kita pilih. Kemudian ini saya pilih bentuk apply. Nah, jadi untuk slide kedua di sini hanya memunculkan untuk ada date and time-nya dengan sistem fix, kemudian footernya dengan nama belajar daring. Jadi di sini akan saya blok dulu untuk date and time-nya. Kemudian saya ubah font-nya misalkan menjadi Consolas. Kemudian font size-nya saya pakai 16. Kemudian font color-nya saya pakai warna dark red. Kemudian belajar daring ini saya blok. Saya aktifkan bold, italic. Kemudian text shadow. Fontnya tetap Calibri, font size-nya saya ganti menjadi 18. Kemudian font color-nya saya ubah menjadi, misalkan saya pakai light blue, seperti ini. Nah, kemudian di slide ketiga saya akan munculkan header and footer, insert, header and footer. Di bagian slide include on slide-nya saya akan aktifkan slide number saja. Jadi date and time dengan footer tidak saya aktifkan. Kemudian saya klik tombol apply. Di sini muncul angka 3. Ini saya blokkan dulu angka 3-nya. Kemudian saya ganti font-nya itu menjadi, saya pakai Constantia. Font size-nya saya ubah menjadi 24. Font color-nya saya pakai orange, yang ini ya. Seperti ini.
Nah, apabila saya pindahkan slide ketiga menjadi slide pertama, saya naikkan ke atas ya. Kalau saya pindahkan, maka slide numbernya ini berubah menjadi angka 1. Kemudian kalau saya turunkan menjadi slide kedua, maka ini menjadi slide numbernya menjadi 2. Nah, sekarang saya kembalikan posisinya ketiga, maka ini slide numbernya menjadi 3. Jadi slide numbernya ini tergantung kepada posisi slide-nya. Nah, yang ini saya gunakan tadi menggunakan fix ya, menggunakan update automatically untuk date and time-nya. Nah, ini date and time-nya saya ubah font color-nya supaya agak besar seperti ini. Supaya jelas, lah aktifkan bold. Nah, sekarang yang ini saya save-kan dulu. Ini saya buat ini jam 4 menitnya 29 detik 15. Sekarang saya save-kan dulu ini. File name-nya dimulai dari seperti ini. Ya, mau saya ubah ini ya, yang di belakang LP ini. Nah, ini udah saya ubah, saya close-kan dulu. Lalu saya buka kembali ya. Nah, sekarang untuk date and time-nya pada slide 1 untuk time-nya ini sudah berubah menjadi 4.35 detiknya 19 tadi sebelum di save ya. Ini jamnya 4, menitnya ke 29. Nah, jadi sudah di sini udah nampak perubahannya kalau menggunakan update automatically. Dan ini kalau misalkan pada misalkan tanggalnya itu kita buka di 2 hari kemudian, maka tanggalnya akan berubah menjadi tanggal 2 hari kemudian. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran online selanjutnya.